Ini kita membahas, mengevaluasi mengenai langkah-langkah kita yang sudah dan akan sedang dijalankan. Yang pertama, persoalan pemudik ya. Pemudik yang 2 kasus positif itu akan jadi klaster penyebaran ya atau tidak, nanti tergambar dari hasil swab karena keluarga dan sekitar sudah di swab. Kita nunggu mudah-mudahan 7 hari sudah selesai ya, dan itu juga menjadi dasar pertimbangan kita untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya berkaitan dengan persoalan pemudik. Nah, sampai hari Selasa depan kita sudah tidak ada lagi isolasi khusus. Tapi kepada seluruh masyarakat di luar Pangandaran yang mau ke Pangandaran wajib menyampaikan, wajib membawa surat keterangan sehat. Dan itu tidak ada ampun. Kalau kemarin orang Jakarta datang ke Pangandaran, sudah sampai Pangandaran, Pak, tidak mungkin dipulangkan kan karena kasihan diisolasi. Walaupun kadang-kadang mereka juga tidak sadar. Nah, sekarang kita itu tidak ada, tetapi mereka wajib membawa surat keterangan sehat. Di mana yang tidak membawa itu siapapun akan disuruh pulang kembali. Ya, akan kita tolak. Nah, yang kedua tentu persiapan new normal. Itu ada panduan dari Mendagri, ya. Ada panduan dari Mendagri. Kondisi apa yang bisa memberlakukan new normal. Nah, kita sedang hitung karena itu hitung sendiri, ada skor dan sebagainya. Nanti Senin kita putuskan, ya. Putuskan satu itu, yang kedua juga tentu nanti siang kan ada rapat dengan Pak Gubernur di Pikon. Nah, yang ketiga tentu kondisi internal juga menjadi dasar pertimbangan. Nah, 4 hal itu akan menjadi pertimbangan kapan kita akan melaksanakan new normal. Tadi kita sudah dengar paparan dari pendidikan. Ya, kalau new normal berlaku pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dilaksanakan sudah, dan saya minta ke Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan ini kepada para sekolah. Yang kedua, yang paling krusial ini adalah kalau toko modern, pasar tradisional, saya kira itu tinggal mengevaluasi dan mendisiplinkan saja. Nah, tetapi yang paling perlu perhatian banyak adalah pariwisata. Tidak mungkin juga pariwisata akan kita tutup seumur umur atau dalam waktu yang lama. Kita sedang mempersiapkan untuk dibuka kembali. Tadi sudah kita sepakati beberapa poin, misalkan tetap pengunjung yang hadir harus membawa surat keterangan sehat, itu wajib. Yang kedua adalah hunian hotel hanya boleh diisi 40-50% hunian hotel. Restoran sama, lebih hampir sama lah seperti itu restoran. Ya, jaga DJCM-nya harus diberlakukan dengan baik. Nah, untuk para pedagang, pelaku wisata, odong-odong juga menyesuaikan. Kaki lima dan semuanya tadi pelaku-pelaku itu baik yang di odong-odong, di restoran, di hotel dan sebagainya wajib menggunakan masker dan sarung tangan. Ya. Dan saya minta Kepala Dinas Pariwisata untuk mensosialisasikan ini kepada pihak-pihak terkait dalam waktu ini sambil menunggu kapan timing new normal di bidang wisata akan dibuka. Itu yang berarti waktunya belum tahu, Pak. Belum. Tadi kan saya satu akan ya saya ingin tanggal 10 ingin sudah dibuka. Tapi kita akan menghitung satu tadi ada panduan dari Kemendagri. Kan kita harus melaporkan di sana. Sedang dihitung, Senin kita putuskan. Masuk nggak? Kan begitu. Kalau kurang, kalau nggak apanya. Yang kedua, saya pikir hari ini dengan Gubernur. Yang ketiga, saya lihat apakah Cimahi menjadi klaster penyebaran atau tidak. Yang keempat adalah kondisi internal juga menjadi bahan pertimbangan kita. Dengan tadi seperti itu saya dengan sekalian. Jadi yang mengeluarkan tuh dinas terkait. Oh iya, yang terakhir tadi swab kita akan kita mulai minggu depan di Pangandaran. Dulu terkendala oleh surat izin dari Kemenkes. Nah, sekarang itu tidak usah ada surat izin Kemenkes. Jadi PCR, TCM namanya, tapi cara kerjanya sama dengan Cara kerja dan akurasinya sama dengan swab.
dengan PCR. Nah, kita akan mulai minggu depan Jumat itu sudah bisa di sini. Jadi sehari itu kita bisa 2. Jadi pagi di swab, diambil sampel, jam malam mungkin jam 12 jam 2 sudah ada hasil, sehingga cepat mengambil langkah-langkah depan. Ya, kita sedang menyiapkan alatnya hampir 1,4 miliar. Ya, dan tidak sekarang kemarin yang jadi persoalan kan di izin Kemenkes. Sekarang hanya melaporkan saja ke dinas, ke Kemenkes dan provinsi, sehingga kita punya ICM yang cara kerja dan akurasinya sama dengan swab, sehingga nanti menjadi lebih mudah lagi kita. Pak, untuk pemeriksaan surat kesehatan sendiri di perbatasan atau di tol Di gate? perbatasan dan tol gate. Kalau yang wisata ada 2, di perbatasan di tol gate. Kalau yang umum di mana? Perbatasan. Sama saya juga kalau keluar kota kan tetap harus dilampiri surat keterangan kesehatan. Saya juga sama dengan yang lain. Berapa kalau pertimbangan dihentikan karantina khusus itu sebetulnya apa sih Pak? Kan sudah ada dihentikan itu kan sudah ada syarat lain, yaitu surat keterangan sehat. Jadi ada screening lain gitu ya? Ya, jadi kalau kemarin kan begini. Kalau kemarin kan ada kondisi yang sangat krusial, yaitu hari raya, mudik orang, kebiasaan mudik. Nah, kita menekan dengan cara isolasi khusus. Dan tertekan kan, yang kelas menengah ke bawah pulang. Ya, kelas menengah bawah, kelas menengah ke atas kan tidak pulang. Nah, sekarang ini kan kondisi sudah normal, artinya orang tidak akan berbondong-bondong pulang. Nah, oleh karena itu maka kita berlakukan surat keterangan sehat yang hampir sama dengan memberikan keterangan sehat. Kan kalau rapidnya negatif, kemungkinan besar dia negatif karena tidak ada antibodi kan, tidak ada antibodi. Jadi surat keterangan sehat tentu dilampiri oleh hasil rapid. Itu jadi saringannya, itu patokan saringannya. Kalau kemarin adalah kita menekan agar orang tidak pulang, karena kita juga belum memperlakukan surat keterangan sehat. Ya, kalau kemarin menekan 2000 lah, 1974. Ya. Sampai Selasa ini kan, Selasa ini kan sudah normal nih kembali. Maka kita membuat surat keterangan itu sebagai screening di sana. Pak, kalau teknisnya bikin surat keterangan bayar nggak sih Pak? Di kita nggak bayar, cuman dia yang besok kita sedang kita yang orang Pangandaran yang mau keluar nih, saya mau keluar. Ya mudah-mudahan PCR kita sudah selesai. Jadi kalau dia mau pergi 3 hari, dia periksa PCR-nya. Kalau rapid kan mahal juga, tapi kalau PCR kita kan kita punya alat seminggu yang akan datang. Kalau orang kita mau keluar, ya kita lihat nanti kita akan memberi pelayanan kepada masyarakat Pangandaran secara optimal. Jadi kalau minggu TCM kita sudah jalan, maka orang Pangandaran yang keluar daerah kan sekarang sama, hampir sama. Seluruh ketika pemberlakuan new normal ada syarat keterangan sehat. Nah, jadi nanti yang mau pergi kemana-mana minta TCM ke kita. Nah, apakah bayar atau tidak nanti kita lihat ya kemampuan keuangan kita. Ya, tapi saya ingin tidak memberatkan masyarakat. Termasuk yang pergi bolak-balik juga Pak, kena bawa surat itu berarti ya? Ya, yang bolak-balik, yang logistik ya saya berharap juga begitu. Ya kan ada surat keterangan sehat. Misalkan dari Pangandaran berangkat pagi, pulang siang. Kan yang jadi persoalan yang dari Pangandaran dari luar ke sini. Dari sini keluar. Kalau luar kan pasti pemberlakuan di masing-masing daerah tentu berbeda. Tapi kalau ke Bandung ditanya, itu. Walaupun nanti sorenya balik lagi. Kalau ke Jakarta juga ditanya itu kan, Jakartanya itu. Itu kan tergantung daerahnya. Kalau daerah tidak harus memakai itu ya nggak apa-apa. Tapi kita ke dalam harus memakai surat keterangan. Berlakunya Pak? Apa PCR? Surat keterangan. Nanti kalau di swab itu bisa 14 hari ya. 14 hari. Sama, sekiranya kan kalau orang tidak ada antibodi berarti tidak ada yang terinfeksi, terreaktif. Berarti kalau tidak membawa surat itu tidak bisa menunjukkan itu. Sekarang saya ketahui sekarang. Ditolak Pak ya? Pola. Kalau kemarin kan orang masih menggunakan perasaan nih. Dengan jalan tengah di mana? Di isolasi. Besok tidak. Kalau untuk sekolah Pak, betul-betul mulai masuk sekolah. Ya semua kan new normal sekolah, new normal para wisata dan semuanya nanti sangat tergantung pada 4 hal yang saya sampaikan tadi. Ya, pasal tadi. Mudah-mudahan tanggal 10, tanggal 15 sudah bisa berjalan. Amin.